Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut kembali lanjutan dari interaksi sosial yang kemarin. Nah, ini tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Mungkin sudah dibaca ya apa itu bentuk-bentuk interaksi sosial. Sini ada dua macam bentuk-bentuk interaksi sosial, yaitu proses asosiatif dengan proses disosiatif. Kalau proses asosiatif itu interaksi sosial yang dapat memperekatkan hubungan. Kalau ini memperekatkan hubungan. Kalau yang disosiatif ini kebalikannya, berarti yang merenggangkan hubungan. Jadi interaksi sosial yang dapat merenggangkan hubungan. Kalau ada asosiatif berarti ini yang memperekat, kalau dis berarti itu yang memperenggang. Ya, proses asosiatif itu dibagi menjadi 3 macamnya. Ada 4 macam. Yang pertama adanya proses kerjasama. Ya, jelas tahu ya apa itu kerjasama. Nah, kerjasama itu bisa dicontohkan adanya kerukunan. Ini kan juga memperekat hubungan, ya kan? Kemudian ada bargaining. Ini bisa dilihat di buku ya. Ada juga di aplikasi. Ya, proses bargaining adalah tukar menukar barang dan jasa. Ada kooptasi. Kooptasi itu penerimaan unsur baru dalam hal kepemimpinan. Misalkan saja satu orang pemimpin itu dapat menyatukan seluruh anggotanya, itu namanya kooptasi. Ada juga koalisi. Koalisi mungkin kalian sudah mengenal apa itu koalisi ya. Itu kerjasama antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Dan yang terakhir ada joint venture. Mungkin di buku-buku lain atau di sumber-sumber lain ada berbagai macam apa itu kerjasama. Joint venture mungkin tahu apa? Nah, kalau misalkan joint venture itu istilahnya kayak joint, kayak nebeng di perusahaan kecil menebeng sama, atau mungkin UKM kecil nebeng sama perusahaan yang besar. Jadi dia kerjasama perusahaan dalam proyek tertentu. Yang kedua adanya akomodasi. Akomodasi ini adalah suatu usaha untuk meredakan pertentangan atau konflik ya. Jadi usaha-usaha agar konflik itu bisa meredam itu ada acara apa saja. Ya, yang pertama ada koersi. Koersi ini bagaimana adanya konflik bisa diredam dengan cara paksaan. Sebaliknya, koersi dengan cara teguran, dengan cara nasihat, atau mungkin dengan cara halus ya, itu namanya persuasif. Ada juga dengan cara kompromi. Kompromi itu mengurangi adanya tuntutan, dikurangi sebagian gitu, mungkin biar konfliknya redam. Ada juga arbitrasi. Arbitrasi itu di mana pihak yang memiliki konflik dia mengundang pihak ketiga atau mungkin hakim atau mungkin wasit sebagai pemutus perkara. Di pihak ketiga sebagai pemutus perkara. Ada juga yang mengundang pihak ketiga lagi ya, tapi hanya sebagai penasihat saja, tidak memutuskan perkaranya, itu namanya mediasi. Kayak sisi-sisi semua ya. Ada juga konsiliasi. Ini mempertemukan pihak yang bertikai untuk membuat kesepakatan, istilahnya kayak diskusi. Ada juga toleransi. Ini menghargai pendirian atau pendapat orang lain. Ada juga yang dibawa ke pengadilan, namanya adjudikasi. Sisi semua ya. Ada juga yang ini namanya stalemate. Stalemate ini di mana
atau konflik ya, ini sudah mengalami kebuntuan. Nah, ini di kondisi di mana pihak yang bertikai itu memberhentikan konflik karena kekuatannya memang seimbang. Misalkan saja perang antara Afghanistan dengan Pakistan gitu ya, kan sama-sama kuat, sama-sama tidak bisa mengalahkan lawannya satu sama lain. Nah, itu namanya stalemate. Lanjut yang ketiga itu ada akulturasi. Nah, ini proses dari asosiatif yang dapat merekatkan hubungan, adanya akulturasi. Akulturasi itu di mana masuknya budaya asing tanpa meninggalkan budaya lama atau asli. Jadi ada budaya aslinya ini, ya kan? Kemudian ada budaya asing masuk, tetapi masyarakatnya itu masih menggunakan dua budaya ini. Jadi budaya asli dengan budaya asing itu dipakai dua-duanya. Misalkan saja batik ya, batik itu kan kalau dulu kita memakainya itu sebagai sewek saja gitu ya. Tahu sewek ya, mungkin kalau nggak tahu bisa tanyakan sama orang tua, sewek itu apa. Kemudian datanglah fashion dari luar negeri, maka batik itu digunakan sebagai baju formal gitu. Jadi masih dipakai dua-duanya, budaya lama dengan budaya asing. Itu namanya akulturasi. Jadi masuknya budaya asing tanpa meninggalkan budaya lama. Jadi dua-duanya masih dipakai. Sebaliknya yang keempat itu namanya asimilasi. Asimilasi ini pembauran dua budaya, tapi dia nggak pakai budaya lama dengan budaya yang asing, dia memakai budaya yang baru. Jadi istilahnya kayak dikawinkan gitu ya. Budaya lama dengan budaya asing, dia dibaurkan menjadi budaya baru. Contohnya gimana ya? Mungkin pergaulan orang-orang yang berlatar belakang budaya, mungkin mereka saling mencari persamaan, saling menyesuaikan perilaku di antara mereka. Nah, ini munculnya budaya yang bersama. Senangnya apa, khasnya apa gitu, asimilasi. Dari asosiasi ada yang mungkin belum dipahami, bisa didiskusikan bersama ya. Kemudian kita lanjut ke disosiatif. Ini interaksi yang dapat merenggangkan hubungan. Lanjut ke disosiatif, itu ada 3 macamnya yang dapat merenggangkan hubungan. Yang pertama yaitu persaingan, saingan jelas, atau namanya kompetisi. Salah nih. Nah ini kompetisi tahu kan? Mungkin contohnya pelajar yang lulusan SMA, kamu mungkin besok sudah lulus, kemudian tes seleksi masuk perguruan tinggi, itu namanya juga kompetisi. Atau mungkin dari kalian satu kelas memperebutkan juara pertama, juara ketiga, dan juara kedua, itu namanya kompetisi atau persaingan. Atau mungkin dari kalian kakak beradik mengikuti perlombaan lari atau 17 Agustusan, itu namanya kompetisi. Yang kedua adanya konflik. Konflik ini bisa dinamakan juga pertentangan, di mana adanya dua benturan yang berbeda, antara mungkin beda paham, beda pengetahuan, beda sikapnya, beda yang diutarakan. Nah, atau mungkin berbeda suatu kepentingannya, itu namanya konflik. Yang ketiga itu kontravensi. Nah, kontravensi ini dimana diawali dengan rasa tidak senang, tidak suka, benci, iri, dengki, ya kan? Diawali dengan tidak suka, benci, iri, semualah yang jelek-jelek gitu kan. Nah, ini proses interaksi di mana, ya kan,
ini mengawali suatu proses disosiatif, yaitu kompetisi, persaingan. Dari perasaan tidak suka, benci, iri, dan lain sebagainya itu mengawali suatu persaingan, nggak seneng dia ini selain kayak ini ya, suatu curhatan nggak seneng lah itu gini. Kemudian muncullah suatu persaingan. Kalau persaingan itu sudah dilaksanakan, sudah timbul, maka akan muncul suatu konflik. Nah, terus-terusan ya, konflik, nggak senang, sudah dem-deman. Kalau sudah konfliknya istilahnya ini lebih mendalam lagi, sudah kepada suatu hal yang fisik, itu namanya kekerasan. Nah ini. Nah bagaimana ini? Ya berarti ya harus memakai cara asosiatif lagi, berinteraksi lagi, gimana enaknya dengan cara kerjasama, akomodasi, gitu.